Halo saudara, jumpa lagi dengan dongeng unik Lala. SP Satrio Piningit, sang pendobrak. Sang Piningit menika adalah ibaratkan sebuah pusaka. Tahu kan pusaka? Dan marwah apa yang bisa didapatkan jika sesuatu itu adalah sudah dibilang pusaka. Pusaka Nusantara, itulah SP. Beliau diibaratkan begitu karena beliau ditempa oleh kehidupan ini. Beliau dipukul, dihempaskan, dilukai, hingga tercipta sebuah pamor yang sangat indah. Terluka begitu dalam, biasa, akhirnya menjadi sebuah pamor yang indah dan ampuh. Dipanaskan, dipermainkan emosi dan mentalnya, dihentakkan, dihempaskan, dipukul, hingga berujung pada titik yang bisa untuk menusuk, membuat sesuatu sekeras apapun bisa mencapai akhir atau menghancurkan sesuatu hingga habis. Itulah SP, sang penghancur, sang pembaharu yang baik hati, yang penuh kemuliaan, penuh kepasrahan, penuh penerimaan, kepasrahan, kesahajaan yang begitu tinggi terhadap yang menciptakannya, menaunginya. Alam menika, para leluhur yang berjasa pada Tuhan yang selalu ada di hatinya. Dari sebuah pusaka yang ditempa demikian dahsyatnya, itu adalah pamor yang jujur. Bicara tentang kejujuran, dialah masternya. Dia manusia jujur, paling bersih, tanpa pernah memakai pedoman kalau kebaikan untuk kebohongan untuk kejujuran. Dia anti dalam hal kebohongan atau membohongi orang. Setidaknya kita bisa mencontoh sifat yang dikabarkan demikian mulia itu. Seperti biasa, sifat yang mulia menika, dari segala sifat yang kita punyai, beliau paling baik. Jadi jangan dulu merasa Satrio Piningit atau orang paling baik selama masih merasa. Kalau sudah kita mencapai kemerasaan itu dan tidak diungkapkan kepada orang lain, hanya menjadi sebuah ilmu di dalam dada. Misalnya kita punya sifat baik, rumusannya saya kan bilang begitu. Kenapa saya bilang mengetahui SP? Setiap sifat terbaik dari kita, beliau lebih baik lagi. Hanya itu, sederhana itu mewadarkan sang pinilih menika. Kita punya kebaikan apa, dia lebih baik lagi. Itu cara menanggulangi kesombongan dalam diri itu loh saudara. Apa yang menjadi yang terbaik, misalkan beramal gitu, beliau lebih baik lagi meskipun tidak punya uang. Saya pikir begitu, secara materi kurang, meskipun ada, tapi itu kurang untuk kebutuhan sehari-hari gitu loh. Beliau mampu memberikan apa yang tidak dipunyainya. Jika hanya mempunyai sesuatu itu, ada orang lain yang membutuhkannya, pasti diberikan. Sehebat itu. Ada sanggup seperti itu? Kalau Anda sanggup dan mengatakannya, berarti Anda masih kurang. Nggih? Jika amal dan ibadah Anda masih penjenengan sebar-sebarkan sama pamerkan, itu jelas bukan kesatria, apalagi pamer keilmuannya tanpa melihat situasi sikon. Kalau seseorang yang jujur pasti benci sekali dengan kebohongan.
Dan orang yang suka bohong pasti benci dengan orang yang jujur karena dia tidak mampu untuk jujur. Normal, alami. Seperti itu hukum alam. Apa yang dibenci adalah yang bertolak belakang dengan dirinya. Jika Anda sangat penyuka kebohongan, Anda akan benci sekali dengan orang jujur karena Anda tidak mampu seperti itu. Dan berusaha memvalidasi dirinya dengan bahwa ya kebenaran yang baik adalah seperti dirinya. Konyol. Validasi diri Anda sendiri dengan kepedean. Jangan mencari pada orang lain agar memvalidasi diri Anda. Jika kebohongan sudah menjadi nafas bagi seseorang, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang bisa dicontohkan atau menjadi leader. Karena seorang leader adalah yang bisa dicontoh atau patut dijadikan contoh. Misalkan seseorang yang mengajari anak-anaknya menyuruh anaknya bohong demi kebaikan misalkan itu. Kalau anak yang tumbuh dengan hal-hal seperti itu, yakin anak tersebut tidak akan pernah mempunyai yoni. Jika sedangkan anak yang dicontoh pertama harapannya adalah orang tua, pada akhirnya meskipun dia mencontoh kebenaran yang ada di luar, sedikitnya bibit yang ditanam oleh orang tua yang mengajari kebohongan itu tetap meracuni calon buahnya. Tidak semanis dan seranum jika buahnya matang. Tidak sesempurna, entah itu ada kecacatan secara sifat. Memang kita tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha menyempurnakan dari yang sebelumnya. Berusaha menyempurnakan itu belum tentu sempurna, saudara. Kita menyempurnakan apa yang menjadi tingkat kita. Target lebih baik. Kalau saya berani bilang begini, jangan pernah ajari anak-anak Anda kebohongan. Ajarilah dengan kejujuran dengan contoh secara langsung, karena orang anak akan melihat contoh secara langsung daripada teori yang tidak nyata, karena anak melihat setiap hari semacam itu. Tidak usah kita ajari anak berbohong, bahwa kebohongan itu demi kebaikan. Nanti nggak usah diajari, seseorang itu mampu berbohong, gitu lah. Sejak kecil tanamkanlah anak-anak akan kejujuran, maka saat besar akan menjadi orang yang tidak sanggup, akan tahu sendiri bohong demi kebaikan dan akan tahu sendiri. Tapi dari bibitnya harus ditanamkan benar kejujuran, takut akan kebohongan. Begitu. Seseorang itu sudah diajari untuk berbohong, saudara, karena dia akan bisa berbohong sendiri. Tapi dia akan bisa mengetahui mana saat berbohong kepada musuh, berbohong kepada pembohong, dan berbohong pada toksik, penculas hawa gelap yang berusaha merasuki semua manusia di muka bumi ini. Yang jujur itu adalah energi, dan energi kebohongan ada pada tanaman dan hewan peliharaan. Tanaman tidak akan pernah bohong. Beliau tanaman menikah secara energi, dan kita bagi orang-orang yang tidak suka berbohong akan bisa menangkap bahasa tumbuhan, menangkap bahasa tubuh, menangkap bahasa mata, gerak perilaku body language, semacam itu, saudara. Sekali lagi saya himbaukan, kalau Anda belum bisa untuk jujur, belajarkah mulai jujur pada tanaman. Tidak ada yang mendengar. Hanya itu cara kita selamat dari murka alam atau pengadilan alam. Mengaten kemawon sederek, mugi-mugi wedaran saya berguna. Rahayu, mugi pinaringan slamet.